pribadi ya, sharing saya tadi menurut saya sih biasa-biasa aja. Menurut saya sharing saya biasa-biasa aja, simple. Artinya semua orang juga bisa lakukan gitu loh. Semua orang bisa lakukan gitu loh. Cuman masalahnya nggak semua orang mau lakukan. Ya, sama seperti yang ini saya banyakkan film ya, banyakkan film. Tapi ada rekaman saya presentasi sama nasabah gitu loh. Itu yang saya lakukan, dan pada saat saya melakukan itu cuman masalahnya satu teman-teman, cuman belum ketemu orang yang tepat aja. Dan saya bisa sharing seperti ini karena saya lakukan terus. Jadi saya berpikir gue mesti gimana ya, tadi saya bilang kok kalau gini-gini terus ini nasabah nggak tembus-tembus gitu loh ya. Jadi kita cari cara, harus kreatif ya. Semua intinya diri kita sendiri teman-teman ya, intinya diri kita sendiri. Kalau kita nggak jalanin pun sama aja. Tadi kita ngobrol di depan sama Koibi ya, beliau bilang kalau orang Jakarta sama Surabaya tuh bedanya di mana katanya. Ya, kalau saya bilang memang Jakarta itu kota metropolitan dan lifestyle-nya tinggi teman-teman ya, lifestyle-nya tinggi. Jadi kalau income 20 juta aja ya, pada saat Ahok masih menjabat ya, Pak Ahok income 20 juta aja, Ahok bilang jangan tinggal di Jakarta gitu. Nah kalau di Surabaya beliau bilang, Wibi barusan bilang dapat 5-10 juta aja udah nyaman gitu loh ya. Padahal kalau dapat lebih, salahnya di mana sih? Ya, dapat lebih ya, contoh kayak saya dari rumah mau disita sama bank, akhirnya bisa di kos-kosan, kan lebih juga kita yang ngerasain gitu ya. Intinya di final sprint ini teman-teman ya, gimana 4 bulan ini kita bisa capai. Karena capai api 650 juta pun sebenarnya buat hidup di Jakarta nggak bisa ya. Jadi kan kalau saya dapat dari kos-kosan 20 juta per bulan ya, itu harus ada api 800 juta betul kan. Jadi 800 juta jujur ya memang nggak gampang betul kan. Tapi kalau kita jualan pribadi, kita kumpulin aset gitu loh, terus kita beli aset itu yang ada nilai komersilnya ya, itu dia yang duit buat kita loh ya. Kita nggak perlu WhatsAppin, oh minggu depan ada training datang ya, nggak usah kan ya. Dia setor uang kos kan setiap bulan rutin, bahkan sebelum dia tinggal di situ ya harus bayar dulu, itu enaknya gitu loh. Terus jadi buat merekrut orang lebih gampang nggak ya? Which is teman-teman beli apartemen lah yang harganya di sini nggak tahu, apartemen 200-300 juta masih ada lah, ada kan? Itu kan juga bisa dikontrakin juga kan, bisa disewain juga gitu loh. Setahun bangsa 20 juta kan berarti kan lumayan ya. Kalau di Jakarta ya apartemen yang harganya 200-300 memang kurang lebih kontrakinnya 20-30 jutaan lah per bulan tergantung lokasinya. Oke teman-teman. Jadi menjawab tadi juga buka baju bukan mau gaya-gaya panas teman-teman ya. Dan ini jam-jam kritis artinya habis makan ngantuk ya. Saya juga sama, walaupun sering olahraga, habis makan yang ngantuk kan, saya juga manusia ya. Tapi intinya kita semangat ya teman-teman ya. Ya jangan sampai sia-sia gitu loh ya. Oke. Next ID. Kayaknya ini ada film ya. Nah ini saya sorry banget ya, ini karena ngerjain pagi dan saya jujur saya nggak ngerti apa-apanya yang bikin Bagus ya teman-teman ya, perjuangannya luar biasa, nggak pernah menyerah, dan kalau bisa dibilang minder dia karena cacat tapi nggak menyerah. Itu pesan dari saya untuk kita kejar 4 bulan itu ya. Banyak orang di sana yang cacat ya, tapi tetap berjuang. Tapi kalau saya lihat dia cacat mungkin secara fisik, tapi mental dia nggak cacat, mentalnya sehat ya.
Dan banyak di Jakarta atau di Surabaya yang kelihatan tubuhnya sehat secara fisik tapi mentalnya cacat, gitu. Semangat juangnya nggak ada, ya. Semangat juangnya nggak ada. Oke, ada beberapa cara saya presentasi. Mungkin teman-teman tahu presentasi keranjang batu ya, keranjang batu ya. Ini juga ada videonya. Jadi saya di sesi ini banyak pakai video. Mungkin IT bisa tampilin. Sorry. Ada videonya di situ, tolong diklik. Ini videonya ada kopiannya, nanti tinggal kopi aja diminta sama orang. Cek. Nggak bicara pada saat video ini tampilin, soalnya takut ada yang merekam. Banyak agent jualan asuransi lewat medsos, tapi jualannya mungkin dia share video-video seperti ini, nggak salah menurut saya. Ya, juga agent-agent baru menurut saya nggak salah. Cuman saya dulu pernah bilang sama agent saya, kita jadi sales pispot nggak salah, tapi kalau orang lagi makan kita taruh pispot di atas meja, ya itu jadi salah. Betul kan teman-teman? Kita join jadi agen asuransi itu nggak salah, tapi kalau cara menyampaikannya salah itu jadi salah. Bukan prudensial yang salah, bukan produknya yang salah, tapi kitanya yang salah, kitanya yang bermasalah. Ya, kita maunya cepat, maunya instan. Ya. Saya pernah share video ini ke calon nasabah saya yang sudah saya deketin sekian lama. Akhirnya ngambil, gitu. Akhirnya ngambil, karena kita udah kenal dulu kan. Ya, dan kita sudah berapa kali follow up. Nah, tadi juga kita sempat bahas sama Koibi, apa bedanya ya kriteria jadi agent tuh harus bisa nge-push, tapi bukan maksa. Ya, apa bedanya nge-push sama maksa sih? Saya lihat juga agent saya ada yang begitu. Memang artinya sini kan menekan ya. Kalau paksa
Kalau push menekan bukan? Kalau maksa bahasa Inggrisnya? Force kalau ya. Ini ya. Ya, kalau buat saya bener banget. Ya. Agent banyak memaksa nasabah untuk cepat closing. Padahal itu bukan cara yang baik, gitu. Itu bukan cara yang benar. Ya. Kalau orang nge-push, kalau orang maksa ini maunya langsung jadi, on the spot, langsung saat itu juga. Tapi kalau kita ada penekanan, ya, push menekan, ada penekanan, ya. Saya ingat banget waktu saya nemenin istri saya melahirkan anak saya yang pertama kedua, saya lihat, ya, dokter bilang push, tekan, bukan paksa bukan. Tapi harus tekan. Oh, berarti saya salah. Saya ngeliat tuh istri saya yang lahirin. Kenapa harus tekan? Jadi kita harus penekanan itu ada follow up, teman-teman. Banyak agent kalah di follow up. Kurang bisa konsisten di follow up. Kurang mau follow up. Ya. Yang kemarin saya ketemu nasabah, kemarin. Jadi istrinya itu udah closing sama saya 2012, 6 tahun yang lalu. Waktu itu saya tawarin anak sama papanya, nggak mau. Gitu. Tapi saya selalu keep contact sampai akhirnya di mana istrinya ngeklaim kita layani dengan baik. Ya. Pada saat saya menjelaskan ke nasabah produk kita, ada penekanan, intonasi suara, di mana kalau dia ambil sekarang, ya, itu waktunya lebih tepat ketimbang menunda. Ya. Karena produk kita ini produk kerugian. Tadi Ko Bibi juga bilang, ini produk kerugian, teman-teman. Artinya pada saat orang mengalami, baru orang mau beli. Ya. Bagaimana kita yang dikasih otak sama Tuhan, ya, kita membuat satu strategi. Ya, kita gali kebutuhan. Ya, contohnya lewat film ini, video ini. Contohnya lewat bukti klaim, betul nggak? Ya. Jadi salah satu presentasi saya, ya, saya waktu ini saya bikin 2016 kalau nggak salah, 2016 ya, 2016 itu dalam waktu 2 bulan aja bisa dapat kurang lebih ya hampir 300 juta api. Ya, gara-gara ngomong begini doang, mungkin ada IT tolong yang di file saya presentasi UP. Ya. Nanti kalau teman-teman mau rekamannya, copy nggak apa-apa. Ya. Nanti kalau direkam memorinya pun kan sayang. Presentasi UP. Oh, saya lagi pasti ya, saya udah lupa. Ya, saya 2016 saya belajar nulis balik, teman-teman. Suaranya diulang lagi nggak? Ini disebut usia produktif. Siang kali ngobrol kali. Biasanya usia produktif itu dari usia 25 sampai 60. Boleh, setuju boleh. Ini disebut usia produktif. Pada saat usia produktif, ya, kita ini kan bekerja menghasilkan rupiah ya polimnya, ya, setuju polim ya. Nah, rupiah ini biasanya kita kemarin sore, biasanya kita bagi-bagi nih. Yang pertama, kita harus punya kontes juga, setuju polim. Kalau orang datang punya toko kayak polim, ya, biasanya stok barang. Ya, tadi kita kasih aplaus buat Edi dulu. Ya,
sekarang Kolim ngobrolnya Kolim, biasanya usia produktif itu dari usia 25 sampai 60 boleh Kolimnya, setuju Kolimnya, karena disebut usia produktif Kolim. Pada saat usia produktif, ya, kita ini kan bekerja menghasilkan rupiah ya Kolimnya, ya setuju ya Kolimnya. Nah rupiah ini biasanya kita kemanain sih Kolim? Biasanya kita bagi-bagi nih. Yang pertama, kita harus punya uang cash di bank. Setuju ya Kolimnya. Kalau orang nggak punya toko kayak Kolim, ya, biasanya stok barang. Setuju ya Kolimnya. Terus kemana lagi? Kalau masih ada lebih, ya biasanya ke deposito. Kemana lagi Kolim? Kalau kita pengen bunga lebih, biasanya kita taruh reksadana Kolim. Oke, reksadana. Terus kalau masih ada lebih dan pengen dapat bunga lebih Kolim, misalkan orang-orang sekarang ada yang saham ya Kolim, tapi nggak semua orang yang saham ya. Tapi pada akhirnya ya Kolim, setiap orang kalau masih punya uang lebih, dia akan pengen punya namanya aset yang disebut properti. Setuju ya Kolim ya? Nah sebenarnya masih ada satu lagi Kolim, keranjang yang harus diisi. Nah, maksudnya apa tuh keranjang harus diisi? Maksudnya ini keranjang kepastian. Ya, apa itu keranjang kepastian? Keranjang kepastian itu Kolim. Sampai hari ini tidak ada yang tahu kapan tanggal, bulan, dan tahunnya kapan orang itu akan dijemput kepastian. Kenapa orang harus punya keranjang kepastian? Karena yang namanya deposito, reksadana, saham, dan properti pun itu tidak pasti Kolim. Setuju ya Kolim? Contohnya maksudnya apa sih? Pada saat kita lagi butuh uang cepat di Kolim, jadi mau pakai uang, ya, saham kondisi lagi turun. Ya, ini kan nggak pasti, jadi kita harus punya yang namanya kepastian. Nah, lebih detailnya sekarang Kolim, Robert pengen tanya apa sih bedanya penghasilan? Apa sih bedanya pendapatan dengan penghasilan? Menurut Kolim bedanya apa? Kita sama-sama flashback di Kolim, kita bekerja selama 10 tahun ini. Contoh penghasilan Kolim sebulan 50 juta. Ada hasil lebih dari contoh Kolim bekerja selama 12 bulan. Hasil Kolim pegang kontan 600 juta nih. Ya. Dengan asumsi kita bekerja selama 10 tahun, asumsinya pendapatan kita naik-naik. Ya. Harusnya kita pegang kontan punya 6 miliar Kolim. Kenyataannya ada pegang Kolim. Nggak mungkin lah ya, saya setuju Kolim. Ya, ada biaya hidup, oke lah. Ini kan dengan asumsi pendapatan dan naik-naik Kolim. Ya, oke lah ada biaya hidup kita bagi dua Kolim. Ya, harusnya pegang kontan 3 miliar. Kenyataannya pegang nggak 3 miliar. Lebih dari 90% saya ngomong sama orang Kolim, mereka tidak pegang kontan 3 miliar. Artinya orang punya pendapatan belum tentu pegang hasil. Dan kalau pun dia pegang hasil, hasilnya dalam bentuk aset. Jadi nah, menurut apa yang sudah pelajari, lebih dari 90% orang sebelum menjemput kepastian, mereka mengalami sakit yang namanya kritis. Mungkin Kolim punya teman, saudara, atau siapapun sebelum menjemput kepastian mengalami sakit yang kritis. Boleh ya Kolim ya, kalau ada sakit orang dalam kondisi kritis itu dalam kondisi terancam. Boleh ya Kolim. Contoh sekarang Kolim, kejahatan di Jakarta khususnya ya, sangat tinggi. Contoh kita lagi lampu merah, bawa motor, bawa mobil, kita pengen rampok kita dalam kondisi terancam apa? Terancamnya Kolim ya. Pada saat kita dalam kondisi terancam, kita akan melakukan apa saja Kolim. Pasti ya Kolim setuju ya. Begitu juga orang dia cuma bisa tertarik, cuma bisa menangis. Ya, kondisi dalam kondisi terancam, yang terancam siapanya Kolim? Anak plus istrinya. Apanya yang terancam Kolim? Yang terancam asetnya sudah sekian puluh tahun dibangun. Setiap hari banting tulang kerja keras untuk bangun yang namanya aset. Pada saat kondisi
Menurut Polri, setuju nggak kalau Robert bilang aset ini pun ikut terancam? Betul. Bagaimana caranya kita melindungi aset kita? Bagaimana caranya ya, supaya mungkin sekarang selama 10 tahun kita aman dari yang namanya ancaman sekuritas, tapi kita nggak tahu yang namanya 20 tahun, 30 tahun yang akan datang kita membangun aset. Contoh, orang pengen punya aset 3 miliar dengan uang kerja pada saat usia kita pensiun nanti atau pada saat usia manusia yang kemudian normalnya itu ya kalau yang menurut survei mortalita ya sekarang boleh usia berapa si capai ya kalau menurut ukuran survei mortalita umum manusia 50. Nah sekarang kalau boleh dari aset kita mulai berapa poin harus mengambil di bank kita bisa itu negara di 3 miliar ya, dibagi untuk manusia kan 70 dibagi 120 juta per tahun 20 juta per tahun atau dibagi 12 10 juta per tahun. Ini selama 25 tahun. Kemudian harus nabung 120 juta selama 25 tahun. Maaf baru nabung 2 tahun, baru ada 240 juta. Ya, kira-kira 3 miliar ini tercapai kan? Mungkin kalau mampu sampai usia 70, ya baru akan dapat uang 3 miliar. Padahal 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, ya uang 3 miliar ini menurut Polri kecil, sangat kecil. Tidak sekarang cuma 3 miliar itu bisa sebenarnya jauh. Untuk menabung yang sangat kecil itu Polri harus menabung 10. Nah kita 10 orang, kita 10 orang. Cukup dikali 1,2 karena kita bagi 12 bulan dengan 1 aja tidak amit-amit ini kita ambil manfaatin baru 1 bulan disetujui baru bayar 1 lagi kita dijemput yang namanya kepastian maka 3M ini akan menjadi hak keluarga kita. Artinya anak sama istri kita aset yang sudah kita bangun. Nah, kalaupun kita nabung ya, sampai di usia cuma usia 55 pun nabungnya cuma 10 tahun. Ya, nabungnya cuma 10 tahun. Sahabat circle dikali 10 tahun cuma 375 juta. Nabungnya cuma sampai circle ini pun boleh dicicil. 1 hari 100.000. Nah, pada saat kita nabung cuma 10 kali atau 10 tahun, kita dikasih umur panjang, kan batas perlindungan seterusnya. 1 bulan lagi, dan manfaat kita pengen selesai. Kita dijemput yang namanya kepastian. Maka kepastian yang 3 miliar ini dan uang yang kita taruh cuma 10 kali, cuma 350 juta, ada terbentuk tabungan 30 dan kita dapat 6 miliar. Menurut Polri lebih gampang menabung 100 juta hari atau tidak 50 juta. Boleh Polri nah kalau ini sorry Polri nabung di bank, uang punya puluhan miliar bahkan 900 miliar kan cuma uang. Tapi Polri nabung sekian 1.000 sih, Polri nabung dihargai. Nah itulah perbedaan Polri. Kalau di bank ada manfaat seperti ini Polri di bank. Misalnya di bank ada manfaat rupiah yang Polri keluar ya kalau cuma 100.000 harga uang makan karyawan doang sehari dia bisa memberikan satu yang menyesuaikan nilai dan memberikan satu yang memperhatikan. Kalau
ada failure. Jadi itulah banyak orang yang mau minta tolong. Nah, kalau itu ambil manfaatnya, syaratnya juga harus ajuin dulu ada, belum tentu diterima loh. Ajuin dulu kalau boleh diterima, boleh ambil perlindungan yang 20 miliar. Maaf, kalau boleh nggak diterima, ya boleh mau masuk 10.000 sehari aja nggak bisa. Yang boleh ngobrol. Oke, biasanya usia produktif itu. Boleh berapa usia teman-teman? Sampai 60. Ya, ini salah satu cara dan saya banyak pakai cara ini teman-teman. Jadi yang tadi saya bilang di sesi pertama, saya banyak jual UP. Nah, dengan jual UP ini kita bisa tentuin API kita, ya, dan kita bisa segmentasi kita punya calon nasabah kita. Ya, yang pasti yang pertama kita harus tahu dulu nih bisnis atau pekerjaan yang dia jalani apa. Ya. Kalau kita tadi kan saya kasih contoh usia 45, ya, API-nya kurang lebih 35 juta, ya, dengan UP 3M. Kalau kita hitung di sini UP 3M, ya, itu cuma 1,5%, teman-teman. 1,25. Kalau dia mau 3 miliar dikali 1,5%, oh berarti 1,25%. Ini saya kasih ini maksimum ke calon nasabah, ya, supaya kalau dia perokok atau kerjaannya beresiko, ya, jadi dia nggak terlalu ada selisih ketinggian. Toh kalau ada premi yang lebih murah kan si nasabah juga yang lebih untung, ya. Ini kalau saya hitung nasabah kita dengan kemampuan nabung satu hari 100 ribuan aja, ya, itu satu orang kita apinya kurang lebih 35 juta. 35 juta 10 orang aja udah sampai go. Ya. Dan 3 miliar itu kita harus ngomong sama mereka. Mereka kan usia produktif di usia tadi 25 sampai 60. Ya, nabungnya cuma 10 tahun. Dia kalau mau beli ruko harga 3 miliar, ruko ada ya, ruko 3 miliar ya. Jadi harus DP 30%. Minimal harus KUPT harus 900 juta. Belum biaya pajak notaris, belum komisi buat agent yang kurang lebih dia harus keluar 1,2 miliaran. Tapi di sini enggak, langsung dicicil. Betul ya? Langsung dicicil. Jadi teman-teman harus bisa. Nah ini rumusnya boleh difoto teman-teman. Terus teman-teman tinggal cari. Nah ngomongnya mau seperti apa seperti itu. Seperti yang saya contohin. Mau itu kan kalau umpama kepanjangan, ya kita boleh kreatif sendiri lah. Ya. Dan tadi kan teman-teman dengar ya waktu saya bicara, saya sebut nama saya. Ya, juga ada penekanan di situ. Ya, kalau nabung di bank seperti ini. Ya. Dan saya biasanya tambahin bumbu-bumbu lagi kalau kok nabung di bank, ya, yang dihargai cuma uangnya kok. Beneran kok. Lu bisa aja lu ngomong iya bener kok, saya nggak ada duit, saya nggak dihargai sama orang bang. Gua nggak punya duit. Betul kan? Gitu. Kalau kita jual produk HS, umpama si nasabah sakit, kita nggak bilang pokok sakit. Kalau nasabah sakit, dan nasabah punya uang 10 miliar, paling di bawah orang bakery kok, harganya cepek-ceng doang. Paling mahal nopek 200.000, sama ucapan semoga lekas sembuh. Tapi kalau pokok ambil sama Robert, ya kita sebut nama kita. Ya. Dari proses masuk sampai keluar pokok nggak usah keluar duit. Padahal duit pokok lebih banyak di bank. Nah, itu menurut saya itu penekanan teman-teman, bukan pemaksaan. Betul kan? Ya. Dan fact finding itu penting pada saat kita melakukan penekanan. Kan tadi saya bilang
umpama Koko nabung income Koko 50 juta per bulan, padahal lebih gitu. Ya, kita asumsi 50 juta lah. Ya. Ini agak dalam memang ya, kalau teman-teman yang masih baru tanya leadernya, pasti leadernya lebih tahu. Ya. Belajar nulis terbalik, dulu saya pikir buat apa yang nulis terbalik. Ternyata saya lebih dihargai untuk bisa nulis terbalik. Iya. Terus sekolahnya di mana, Ben? Ya. Itu 2 tahun lalu, ya, 2 tahun lalu. Dan saya banyak pakai itu jual UP. Jadi kalau kita jual UP, itu mau orang udah punya polis 20 nggak apa-apa. Salahnya apa? Ya, apalagi kalau kita bilang tambahin lagi. Kemarin saya baru praktek gitu. Biasanya kok, kalau orang udah di atas usia 55, ya, yang dia pikirin bukan mencari uang lagi, bukan ini lagi kok. Tapi yang dia pikirin bagaimana dia memberikan heritage kepada keluarganya, ya, warisan. Gitu. Apa yang ditinggalkan, mau dikasihnya caranya gimana? Ya. Nanti teman-teman boleh kreativitas sendiri, mau cara nyampaikannya gimana? Kan setiap daerah budayanya beda-beda gitu. Ya. Nah, saya jujur jarang melakukan pemaksaan sama nasabah, calon nasabah. Kenapa? Karena saya besok pasti akan balik lagi. Daripada saya paksa saya nggak boleh balik lagi, mendingan saya melakukan penekanan. Ya, datang ke toko, Mama, Bu, waduh, kan kita udah kenal nih. Saya sama ini, Bu, aduh apa kabar, Bu? Gimana, Ben? Waduh, itu nasabah saya kesian, Bu. Ya, saya udah suruh buka, ambil polis dia nggak mau buka. Ya. Akhirnya suaminya kata di dokter jantungnya bocor. Waduh, seperti itu. Terus kalau orang gereja, ya saya cerita, kan kebetulan memang salah satu pendeta kita baru bypass jantung, umurnya baru 47. Ya, saya bilang, biasanya saya bilang, kadang-kadang sedih ya. Ini bukan mau bicara agama, tapi kadang-kadang sedih ya. Kenapa, Bet? Ya kalau dia ngomong di depan umum, ngomong di mimbar, Tuhan luar biasa segala macam. Ya. Kalau hidup harus rajin berdoa, bla 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 bla. Tapi dia sendiri malah akhirnya harus bypass jantung, gak punya asuransi. Gitu. Maksud tuh gimana, Bet? Saya bilang, kalau secara pikiran awam, ya dia nggak punya duit untuk bayar bypass jantung, otomatis duitnya minta ke siapa? Ya, jemaat tidak tolong orang lain. Tapi kan dia ngomong di mimbar Tuhan luar biasa. Dia nggak minta ke Tuhan? Gitu. Kadang-kadang saya nyentilnya begitu. Ya, saya nyentilnya begitu. Orang-orang yang aktif di gereja biasanya kayaknya fanatik ya. Ya mungkin bagian muslim juga. Saya pernah agent saya nih teman-teman ya, punya nasabah lucu unik. Udah buka polis, pas dia pergi haji pulang, polis ini surrender semua. Polis surrender semua. Bukan cuma polis, cicilan mobil, cicilan rumah, di stop semua. Haram katanya. Nggak boleh. Wah itu udah berat. Ya saya bukan bicara agama ini, cuma kalau bicara penyakit kritis tahap akhir itu. Udah nggak ada obat. Saya bingung gitu. Ya orang terlalu fanatik begitu. Nah makanya satu-satunya jalan teman-teman, kita bikin jembatan. Jembatannya ya, jangan kita maksa orang. Ya, kita cari hubungan.
jalin hubungan teman-teman. Ya. Kita contoh tadi ketemu Koko siapa tuh? Sorry Kok. Kok Petrus ya, yang saya tanya usahanya apa, bisnisnya apa. Tadi kan di sini bilang setiap pagi jalan pagi ya. Ngobrol aja, ngobrol. Oh besok ketemu lagi, ngobrol lagi. Sampai satu saat dia nanya, lu kerja apa, Ben? Ya kita cerita. Udah kenal, dia nolak kita juga gak enak. Tapi kan kita nggak nawarin dia dulu nih. Yang saya banyakin apa? Yang saya banyakin kuantitas orangnya, teman-teman. Kuantitas orangnya. Ya. Jadi pada saat saya kecewa, pada saat saya ditolak, pada saat saya ditunda sama nasabah, ya, saya buru-buru recovery lagi. Orang-orang yang udah pernah saya temuin, gitu loh. Ya. Saya makan bakmi ketemu orang saya kenal. Saya kemanapun saya kenal. Tapi itu saya listing. Tadi yang saya bilang yang pertama saya presentasi sama kuli bangunan kan. Dan saya tahu ini orang idealis nih. Tapi mencoba nggak ada salahnya kan. Gitu loh. Ya. Bro, ini ada ketemu anak muda waktu makan bakmi ya. Dia cerita wah lulusan Belanda kerja di di pemerintahan. Ya. Dia sih belum ngomong-ngomong asuransi. Cuman saya lihat ini anak masih bujang, hobinya jalan-jalan. Nah kita lagi nyari nih, kita mau selling apa mau rekrut gitu. Ya. Sampai pada satu titik ya. Kita cerita si Diana kan ketemunya di tempat makan bakmi. Diana tuh baru join 4 bulan aja income udah 10 juta. Saya bilang begitu. Matanya kaget. Ya. Kalau matanya kaget income 10 juta. Jadi langsung signal saya, wah, ya gue rekrut 10 juta aja lu kaget. Bener gak? Gitu. Gitu. 10 juta lu kaget. Lulusan dari sekolah kuliah di Belanda S2 kan. 10 juta kaget. Mau tawarin premi berapa teman? Ya. Gitu. Asal dari Sumatera, orang tuanya di Medan semua. Di sini dia ngekos. Ya. Jadi dia kayak gitu saya rekrut. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Ini kan sesinya untuk belajar praktek ya. Langsung tanya boleh teman-teman. Langsung tanya boleh. Karena ya kalau saya nggak ditanya, saya ceritain semua pun nanti teman-teman juga nggak terarah gitu loh. Ya, nggak terarah. Saya di lingkungan saya bulu tangkis ya. Itu sampai hari ini cuma 2 orang yang closing sama saya. Ya, dan banyak ibaratnya yang memang nggak anggap saya gitu loh. Ya mereka lebih suka main saham. Ini di grup bulu tangkis nih, kalau nggak ngirimin gambar yang boten-boten, ngirimin dia, wah saham anjlok, wah dolar 15.000 gitu loh. Ya, tapi ada salah satu teman saya, istrinya agent dulu, akhirnya buka toko di Mangga 2. Ya, kena kanker tulang, usia baru 46. Saya umur 44, dia 46. Memang saya kalau main pakai deker tuh pakai karet ya, gitu. Kaki pakai ankle, memang udah banyak yang kena lah ya spare partnya. Dia masih nggak pakai apa-apa, masih kuat. Tapi sekali kena kanker tulang. Gitu. Ya, itu sih kalau asuransinya belum di-upgrade sih kelar. Gitu. Dan kemarin di posting foto dia lagi di Singapura, memang orang berduit. Ya. Cepat sembuh ya kok. Ya. Ya, GWS apalah. Yesus menyembuhkan. Buat saya merasa di situ menang. Karena apa? Kita sering kirim gambar juga kan. Nih, claim approve.
Claim approve. Orang-orang teman-teman badminton saya itu kalau ada klaim yang nggak diganti, pernah terima nggak yang si Hotman Paris tuh ada udah tuh dimasukin. Ini gimana nih bos prudensial nih? Ini bilang bos prudensial. Saya masukin aja yang 10 M cair, klaim meninggal. Saya bilang yang tadi ganti memang biasa. Ini yang kayak begini, lu mau berapa kali gue kirim? Saya bilang gitu. Ampun suhu, gue bilang begitu. Baru satu kali nggak masalah begitu dan belum jelas kronologisnya. Ya, kita udah dijustifikasi. Gitu. Kita mau berapa ini nih? Saya kirim waktu itu 3 atau 4. Ya, bukti klaim. Gitu. Nggak masalah teman, tapi kita ya udah menang ya. Ya, mereka yang tadinya nganggap kita, lu nggak bakal lama, lu nggak bakal tahan. Ya, akhirnya mereka sekarang berbeda pandangannya ke saya. Orang toko dikenali juga seperti itu. Ya, bet lu untung, lu banting setir. Sekarang orang dagang lagi berat. Ya, tapi ingat teman-teman, ingat banget, ya jangan terkontaminasi sama begitu. Saya juga ngalamin, ya lagi sepi, tapi dalam liburan sekeluarga, ya perginya pakai visa. Ya, bukan cuma perginya ke Singapura, Malaysia kan, perginya mesti pakai visa. Kan ngeselin kan? Bilang, sekarang lagi sepi. Itu kayak gitu mesti budak teman-teman. Ya, gitu. Oh, saya nggak pernah pusing. Saya nggak pernah pusing kayak gitu. Dan saya lihat banyak orang malah nyerahin cuma gara-gara begitu masalah sepele gitu. Ya, gara-gara masalah sepele. Ada yang mau tanya teman-teman? Ada yang mau tanya? Kebalik mah gampang teman-teman. Aduh. G H I N G L Terus balik belajar. Bisa punya rumah 3 gara-gara begini. Orang yang S2 rumah 1 aja berat. Iya. Oh ya, terus silakan. Ya. Romas punya komunitas juga lagi kan. Iya. Selama ini, kalau selama di komunitas itu sering nggak nyentil masalah asuransi atau selama di komunitas itu sama sekali nggak pernah bahas masalah asuransi atau kenalin diri, oh gue nih diku gitu, oh gue di Puden gitu, supaya tahu apa kita just maksudnya ketemu ya seperti sekedar temenan aja ngobrol kalau judul segala. Oke. Bro siapa namanya sorry? David. Bro David, kasih pas buat Bro David ya. Memang saya di grup bulu tangkis ini banyak orang yang mencibir, nyindir, tapi itu balik lagi, itu kan netral, tergantung kita gimana. Justru saya nggak mau keluar dari grup itu buat latihan saya, buat latihan. Kenapa emang apa dari kesel, dari jawab, ya latihan. Jadi kalau di grup itu mereka kan keroyokan berjamaah, kita sendiri, benar nggak? Percuma, ya. Kebakaran udah gede, bawa gelas aqua, nyiramnya pakai gelas aqua, percuma, apinya makin gede, gitu. Tapi ada beberapa teman yang saya rekrut akhirnya, walaupun nggak jalan. Ya. Kita jadi sniper aja. Ini kayaknya nih nggak pro sono, nggak pro kita, ya kan, goyang, gitu. Kita dapat kan gitu. Tapi memang dia udah kerja di satu perusahaan, posisinya dikasih tanggung jawabnya besar, dia punya teman baik, ya teman kita juga udah kayaknya luka banget sama asuransi, nggak mau masuk juga. Padahal itu orang berduit, jadi pernah main double sama saya. Pas saya kasih net, musuh kasih bola ke belakang, teman saya yang orang kaya itu mau mukul, kok nggak ada bolanya sih kan, nggak ada, jatuh, tendonnya putus. Itu habis kurang lebih
90 jutaan, tetap nggak mau masuk asuransi. Nggak mau masuk asuransi. Jadi, nggak apa-apa. Jadi kan nggak apa-apa. Gitu. Dan saya yakin kalaupun dia ngambil pasti sama saya. Beneran teman-teman. Ya, karena ada teman main bulu tangkis usianya udah 70-an, dia bukain buat cucunya akhirnya. Ya, bukain buat cucunya. Yang penting kita jangan keluar dari grup aja. Mau diapain? Ya pertama-tama dulu waktu masih pertama kali gabung, saya kan main di grup bulu tangkis ini kan udah lebih dari 20 tahun. Ya pertama-tama di sindir-sindir ya nggak masalah. Malah pernah difitnah. Ada satu closing, ini orang baru masuk ke grup kita. Ada satu closing, akhirnya pas closing buat anaknya, waktu itu SP aja ada satu kurang tanda tangan. Saya bilang, bos ini ada kurang tanda tangan, bos harus sekretaris gua ini ya, crop ya, saya bilang gitu, crop. Setelah berjalan 3 bulan, ya, cari gara-gara. Lu gila lu, di tangan gue dipalsuin nih. Kan gue udah ngomong gitu, bos bilang gitu. Ini bukanya gede, 500.000. Ini memang nggak benar teman. Orang baru masuk, malah mau meres saya, minta 30 juta. Waduh, gila. Terus kan temennya yang ngajakin itu kan ini nggak enak. Lu saya akhirnya kesel teman-teman. Lu berantem aja sama gue, saya bilang gitu. Iya, lu ke depan deh, saya bilang gitu. Habisnya kita udah baikin ya kan, gitu, nyolot gitu ya kan. Ya singkat cerita, teman saya yang mengenalin, udah kok lu balikin aja brandnya kan, udah polisi tutup, saya mesti nombok ya udah kayak gitu sampah. Dan saya pikir ya berkat bukan dari dia, ya nggak masalah. Yang penting kita tahan uji kok. Jadi kan saya bilang tahan uji. Ya jadi bukan yang manis-manis aja teman-teman. Pada saat kita melangkah ke satu fase peningkatan pasti ada ujian-ujiannya lagi. Ya, itu biasa. Ya, tergantung kita. Kesel boleh sesaat. Jangan sampai berkelanjutan karena kan di agensi kita ada salah satu leader merekrut tukang bakso daerah Bekasi. Bagus. Dapat premi-premi kecil bagus. Satu hari ada nasabah yang makan, ini dagang baksonya rame. Ya. Yang makan closing 10 juta, tapi decline sampai hari ini nggak ketemu lagi orangnya. Itu agentnya nggak pernah nongol lagi. Gitu. Nah ini yang saya bilang yang bermasalah bukan produknya, orangnya. Banyak orang-orang bermasalah yang sama dirinya. Sehingga tuh berkat mau turun dia memang nggak siap nampung. Ya kan? Jadi saya waktu pertama kali closing pertama saya 10 juta teman-teman. Ya. Terjawab ya Bro David ya. Terjawab ya. Itu saya waktu itu belum ngerti. Jadi nasabah saya kesian. Semua kita join teman-teman. Rata-rata orang buka polis sama kita pasti karena kasihan. Ya, pasti karena kasihan. Cuman kita mau tekunin, mau terusin nggak ke langkah selanjutnya. Ya. 3 bulan berturut saya nggak dapat nasabah, dapat 7 nasabah nabung 300.000. Nggak lama nasabah saya langganan saya orang Glodok bilang, "Bet, bini gue lagi sakit, bisa masuk kan?" Dia dulu ngambil barang sama saya lumayan banyak. Saya bilang, "Bisa bos." Bisa ya, bisa dulu kan. Kapan boleh ke rumah bos? Ya udah minggu udah ke rumah deh. Pas minggu ke rumah, kebetulan istrinya muslim ya, saya datang assalamualaikum, ya kita dimaki-maki, dimaki-maki beneran. Enggak, buat apa asuransi, gue udah banyak temen yang asuransi, gitu. Itu saya nggak pernah training teman-teman. Nah singkat cerita, akhirnya dia tanya premi paling kecil berapa duit. Saya karena baru closing 300.000 ya saya bilang 300.000, ya kan? Masa 300.000, gitu. Coba bikinin gue 3 juta. Nah, waktu itu 3 juta tuh. Oke sih nggak cerita bikin, tapi sakit cuma sakit demam, ya demam plus baper gitu loh, kesel sama suaminya.
Satyo. Nah si bos itu bilang kalau bini gua bisa masuk, ntar gua masuk ke keluarga. Ya. Terus si suaminya saya suruh buka nggak mau. Nah, udah, saya pikir pas kantor polis saya prospek lagi. Terus saya bilang sama si bos, bos anak ada 4 nih, saya bilang. Saya yakin lah si bos minimal nabungin buat anak 1 hari, ya mini sampai gopek ceng, saya bilang 300 sampai 500 ribu per hari. Saya bilang itu ada lah. Cuman sorry bos, ya kalau si anak si bos nih amit-amit, nah kita kan udah kenal lama nih, ya, digigit nyamuk demam berdarah aja, minimal tuh rumah sakit 10 sampai 15 juta. Si bos udah nabungin 1 hari 300 ribu, ya, sebulan 15 juta, duit sebulan habis. Ya. Ini bos ada tabungan nih bos, nabungnya koban aja per hari 50 ribu per hari. Ya. Si bos bayar robek 1 hari setiap, suruh jagain anak si bos dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kita nggak berani, tapi bos bawa aja sehari dari ujung kaki sampai ujung rambut dijagain. Dia bilang gini, yang bener lu beneran bos. Jadi bapaknya belum masuk, dari ibunya marah-marah, akhirnya 3 juta, anaknya 4 orang, masing-masing 1,5 juta. Itu belum training, cuma ngemeng gitu doang. Iya. Makanya saya bilang kalau waktu itu saya closing bisa seminggu 12-17 case, sekeluarga saya bungkus. Gitu. Nggak lama bosnya, akhirnya, waduh pakai jurus apa lagi nih? Jurus apa lagi? Nah, karena suami istri, ya saya bilang, Bu, si bos rutin check up gak? Oh nggak pernah lu, Bet. Nah, kabar baik Bu. Ya. Karena si ibu sama anak-anak udah masuk, si bos dapat check up gratis. Boleh kan? Gitu, dapat check up gratis. Oh boleh Bet. Singkat cerita, ya saya tanya, bos mau Rabu atau Kamis? Nah pertanyaan begitu. Jadi jangan jauh-jauh, Senin apa Sabtu? Wah panjangan. Ya kan? Rabu atau Kamis lebih santai bos. Singkat cerita dipilih hari Kamis umpama. Oke bos, hari Kamis ya. Kita ketemu di rumah sakit Mitra Kemayoran saat itu. Ya karena saya masih baru, kita belum tahu ke lab mana kan. Ya udah, dia rumah di Sunter ke Mitra Kemayoran. Karena belum ngerti teman-teman, ya karena belum ngerti, ya kita lakukan cuman pada saat si bos datang pagi-pagi kan harus treadmill, ya. Jadi sebelum treadmill, ya saya sororin SPAJ. Apa nih Ben? Jadi bos buat lapor ke kantor. Kalau si bos kan mau check up gratis, bilang gitu kan. Dia ambil darah, ronsen. Kita kan dulu bikin ilustrasi kan, ada hasil juga di tangan harus cek apa kan, gitu. Sama LPK, sama treadmill. Nah setelah itu dia keluar ilustrasi saya keluarin. Bos datang lagi bos, apa nih Ben? Bos, kalau bos hasilnya bagus, kalau hasil medikalnya bagus, bos diterima dengan manfaat seperti ini bos. Saya jelasin. Nabungnya saya bikin 10 juta. Waktu itu kuotanya berapa kalau 10 juta? Di tabel manfaat HS yang lama 600 juta ya. 600 juta kalau mana? Iya. Bener nih Ben? Nggak bayar apa-apa? Enggak bos, beneran. Itu kalau hasilnya bagus bos. Masih nggak cerita hasilnya bagus. Dulu kita boleh submit dulu kan? Ya kan? Nah hasilnya bagus teman-teman, tapi ada riwayat. Nasabah curhat bahwa 10 tahun sebelum dia check up itu, ya dia punya gudang pernah kebakaran. Dia akhirnya ke dokter jiwa. Waduh, saya agent baru, bingung teman-teman. Bingung. Ya. Itu proses itu kurang lebih hampir 3 bulan saya udah hampir give up. Karena apa? Harus dicari dokter yang lama. Katanya di seberang Husada, saya cari nggak ketemu-temu. Saya masuk ke dalam daerah Kartini, ada kayak rumah sakit jiwa gitu. Saya mau bawa form ini, form apa namanya kalau ini? Pokoknya ada isi form ya, kuesioner ya, kejiwaan. Oh saya malah diomelin sama dokternya. Gitu. Nah, saya beruntungnya ada grup bulu tangkis. Ya, jelek-jelek tuh grup pernah membantu saya.
Iya. Kenapa membantu di mana? Saya nanya sama teman-teman bulu tangkis, bos, lu punya teman yang dokter syaraf kan? Gitu. Nah, bos yang nggak mau buka itu yang tendonnya putus, dia ngasih tahu saya, oh teman SMA gue praktek di Mitra Kelapa Gading. Kita dulu agent baru nggak ngerti, ya kita agent baru nggak ngerti. Nah, dapat kita kasih amendment bahwa dokter sudah nggak praktek, dia suruh pokoknya ke dokter saraf yang lain lah, boleh gitu. Saya ketemuin dulu ke dokter, saya ketemuin malam-malam, kurang lebih dia praktek jam 6. Dok, saya temennya ini teman bulu tangkis. Oh iya, ya saya di Prudential. Nah, saya ini nasabah kemarin ada cerita riwayat seperti ini, kita jelasin. Dokternya bilang apa? Oh gampang, itu mah gampang. Gampang. Pasiennya mana? Di rumah. Oh nggak bisa, harus pasiennya datang. Ya waktu itu saya masih pakai motor merah tuh. Ya, saya langsung ke rumah nasabah baru pulang dari toko. Ya, langsung saya jemput. Lu gila lu Ben? Itu nasabah saya udah marah-marah. Atau lu diterima dari nggak mau masuk sampai nguber-nguber saya, gitu loh. Ya kata lu diterima, gitu lah. Mana katanya? Udah kalau nggak diterima udah batalin aja, dia bilang gitu. Sampai baru pulang dari toko, saya jemput, gua belum makan, bos. Ini sebentar dokternya udah mau keluar negeri besok, saya bilang. Saya bilangnya gitu, udah mau keluar negeri. Ya. Bos cuma ngomong paling lama 10 menit, udah gitu saya takdir makan, dia bilang gitu. Saya boncengin naik motor mau. Sampai sono cuma dilihat doang, fisik tanya udah beres. Isu tuh 10 juta. Ya 10, 16, 12 juta. 19 juta sekarang udah upgrade ke hampir 40 juta sebulan. Gitu loh. Ya. Enak banget teman-teman. Artinya sebenarnya dulu tanpa training pun kalau kita kreatif bisa. Yang penting urat malunya rada putus aja. Ya. Terus kita belaga-belaga begitu. Saya sampai hari ini yang saya pakai rata-rata kayak tadi. Jadi memang ilmu saya juga sebenarnya nggak banyak. Dulu saya jual rider. Sekarang baru tahu namanya rider gitu. Dulu mana tahu. Ya. Saya jual, dulu kan ada CCB kan dulu kan. Yang saya jual malah CC. Kenapa saya jual CC? Karena saya pikir kita setelah CC gue jual CCB. Gitu. Saya bilang produk barunya CC. Produk baru nih bos. Mungkin tahu produk baru apa kagak? Enggak. Ya. Di speed regal sampai hari ditulisnya new. Padahal itu dari tahun zaman kita kan kecil benar. Ya kalau bilangnya baru. Nah, gitu. Itu kreativitas kita aja. Emang mesti rada gila dikit teman-teman ya. Gitu. Nasabah nggak tahu apa-apa. Si Diana kemarin adik saya bilang sama istri saya, jadi dia merekrut satu mahasiswa baru semester 2. Ini gila. Semua dosen diprospekin, dipresentasiin. Sampai si Diana ngomong, yang gila gua apa? Dosennya ya, yang bego gua apa dosen ya? Kenapa? Masa gua ngajarin dosen katanya? Gitu. Ya, kan sering dikasih tahu kan bahwa kalau kita di Prudential, ya kita lebih jago daripada dosen, betul kan? Gak usah lu malu, gak usah takut. Ya, mungkin pede aja. Gitu. Intinya jangan takut salah lah. Ya, jangan takut salah. Ada pertanyaan lagi teman-teman?